warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandasan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi, maupun ideologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Apakah kalian tahu letak semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara kita? Coba perhatikan gambar Garuda di samping. Nah, ini di dalam ini di bawah kakinya Bhinneka Tunggal Ika ini ada tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Alat-alat pemersatu bangsa sendiri ada beberapa. Di antaranya yaitu Pancasila, bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, lambang negara burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya dibandingkan dengan negara lain. Nah, pernahkah kalian mendengar atau membaca peristiwa konflik antar suku di Indonesia merupakan konflik yang mengatasnamakan wilayah atau daerah? Nah, ini bisa kita jadikan bahwa konflik tersebut sebagai pelajaran agar tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Konflik mampu mengakibatkan perpecahan dan akhirnya merugikan seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, itu tadi masih terjadi konflik yang mengatasnamakan suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Supaya tidak terjadi konflik tersebut yang memecah persatuan, maka diperlukan persatuan yang kokoh dan kuat.
Untuk itu, supaya ada persatuan diperlukan toleransi yang tinggi antar kebudayaan, sikap saling menghargai antar golongan, mengenali dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudidayakan supaya persatuan di Indonesia ini semakin kuat. Lalu pentingnya konsep integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional itu? Nah, integrasi nasional sendiri kan terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatu padukan atau menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai sebuah bangsa menjadi kesatuan bangsa secara resmi yang nantinya direalisasikan dalam kesepakatan melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Nah, syarat integrasi ini ada beberapa, yaitu syarat keberhasilan suatu integrasi dalam negara. Ini ada 3. 1. Anggota masyarakat harus merasa mereka saling mengisi kebutuhan antara satu dan lainnya. 2. Tercipta kesepakatan konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional sosial. Nah, dalam Undang-Undang Dasar sendiri disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai menyalahgunakan hak, karena akan banyak sekali orang yang bisa sewenang-wenang melakukan sesuatu yang bisa melakukan atau merugikan orang lain. Faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib sepenanggungan. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Menggunakan bahasa Indonesia supaya kita ini bangga menjadi rakyat Indonesia. Kemudian yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh,
adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Kemudian adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Ini bisa menimbulkan integrasi atau membentuk integrasi nasional. Lalu perasaan senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Terakhir, rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri, tidak malah membeli produk-produk impor karena berasal dari luar negeri, bergaya, mewah. Nah, seharusnya kita harus bangga terhadap produk yang dibuat oleh negara kita. Jadi kalau beli yang made in Indonesia, jangan yang made in bla 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 bla. Berikutnya yang terakhir, faktor penghambat integrasi nasional. Ini hanya ada 4, yakni kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Jadi kita kurang menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Jadi tidak ada sikap saling menghargai. Nah, ini bisa menimbulkan perpecahan atau menghambat integrasi nasional. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Kemudian adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, di Jawa dan luar Jawa berbeda. Jawa lebih maju misalnya, luar Jawa seperti daerah Papua masih kurang. Nah, ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan menimbulkan rasa iri yang akhirnya memecah persatuan dan kesatuan. Upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Demikian, sekian dan terima kasih. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Semoga kita tetap bisa menjaga integrasi nasional dalam bingkai kebinekaan Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.